Indonesia atau Komnas HAM mencatat ada 11 orang meninggal jiwa saat demonstrasi di berbagai kota. Coba bayangkan satu hal. Sebuah video tersebar ke internet. Dalam hitungan menit, satu orang sudah dihakimi oleh jutaan pasang mata yang melihat layar internet. Inilah yang terjadi di Indonesia pada bulan Agustus 2025. Berawal dari kemarahan atas gaji dan tunjangan DPR yang menaik, lalu memuncak setelah insiden kematian Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang kehilangan nyawanya di tengah demonstrasi. Tapi amarah itu tidak berhenti di jalanan. Ia berpindah ke media sosial lewat tagar seperti #bubarkan DPR dan no viral no justice. Dan di sanalah lahir sebuah fenomena yang ingin kita ajak Anda renungkan hari ini, yaitu adalah fenomena digital vigilantism. Ketika kita mengambil alih peran hakim dan penegak hukum dalam menghukum sesama lewat layar. Pertanyaannya sederhana, tapi penting kalau kita tak lagi percaya pada hukum. Siapa yang benar-benar memegang keadilan? Si bisu malah mencekam yang menewaskan Afan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang tewas terlindas mobil taktis Jadi, ada satu ide yang menjelaskan semua ini, namanya Weaponization of Visibility oleh Daniel Trottier. Maknanya begini, jadi di era digital ini membuat seseorang terlihat oleh publik bukan lagi sekedar berbagi informasi, tapi itu sudah menjadi senjata, dan senjata ini punya 3 sifat yang menakutkan. Yang pertama itu adalah korbannya tak pernah meminta sorotan apapun dari media. Dan yang kedua, itu cepat menyebar ke jutaan orang dalam sekejap melalui platform manapun, dari media sosial manapun, dari artikel manapun, bahkan dari media-media besar yang sering mengangkat sebuah berita gitu. Dan lewat senjata ini lahirlah namanya doxing, penyebaran data pribadi. Jadi lahir penghinaan beramai-ramai, lahir tekanan agar seseorang dipecat dari pekerjaannya, dan yang paling berbahaya ketika kita berhenti bertanya apakah dia bersalah dan langsung berkata dia pasti bersalah. Dan dari situlah bahaya dari doxing ini. viral no justice. Salah satunya adalah kasusnya yang menimpa salah satu bos toko roti, begitu, anak bos toko roti yang baru ditindaklanjuti laporannya karena ada dugaan penganiayaan terhadap karyawannya setelah kasus ini viral di media sosial. Saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kenapa sih no viral no justice ini bisa dikatakan polisi sering menunggu viral dulu baru ditindaklanjuti? Kemudian tidak tertangani dan kemudian baru ditangani polisi setelah diviralkan, kan kira-kira begitu ya. Itu yang terjadi. Kalau menurut pandangan saya begini, kasus itu ya dilaporkan oleh polisi kemudian ditindaklanjuti oleh polisi, itu kecepatannya itu tergantung daripada kondisinya kasus itu sendiri. Bisa dibagi dua ya. Kasus yang cepat ditangani itu biasanya kalau kasusnya itu ringan, sepele gitu, dianggap ringan, sehingga itu mudah sekali Pernahkah Anda mendengar kalimat no viral, no justice? Tidak ada viral, tidak ada keadilan. Kalimat itu terdengar seperti sebuah kemenangan rakyat, padahal sebenarnya itu adalah sebuah peringatan. Karena artinya hukum hanya dapat bergerak kalau sesuatu itu ramai. Keadilan ditentukan oleh sebuah algoritma, bukan oleh sebuah bukti. Dan disitulah masalahnya. Doxing melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, Undang-Undang ITE bisa dipakai untuk membungkam siapa saja. Pasal penghasutan di KUHP baru pun batasnya masih kabur. Lihat kasus pada Del Pero Marham, Direktur Lokataru. Ditangkap atas dasar tuduhan hasutan, lalu akhirnya divonis bebas. Satu kasus, tapi satu pelajaran besar. Betapa tipis antara menyuarakan kebenaran dan dianggap melanggar hukum, dan betapa bahayanya bila pasal tersebut dipakai untuk membungkam, bukan untuk menegakkan sebuah keadilan. Jadi mari kita renungkan bersama, Agustus 2025 bukan sekedar kerusuhan di jalan. Ia adalah ujian bagi keadilan kita di dunia digital. Ketika layar menjadi lebih kuat dari palu hakim, yang kita pertaruhkan adalah hukum itu sendiri. Karena keadilan yang dipaksakan ramai-ramai dapat berubah menjadi kekejaman. Maka kami mengajak Anda
Dukung aturan yang jelas tentang penghakiman digital, perkuat perlindungan data pribadi agar doxing berhenti, dan tuntut moderasi yang tegas sekaligus adil. Tapi perubahan terbesar dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum membagikan, berhentilah sejenak, tanyakan apakah ini menegakkan keadilan atau justru menghancurkan seseorang. Karena di tangan kita, layar bisa menjadi cahaya atau menjadi hakim yang kejam. Pilihan itu ada di kita sendiri. Terima kasih.